Pada tahun 1398, Timur-Leng melakukan ekspedisi penaklukan ke India, yang waktu itu diperintah oleh kerajaan Islam yang dipimpin oleh dinasti Tughlaq yang dipimpin oleh Sultan Nashiruddin Mahmud. Pasukan Timur-Leng melintasi Sungai Indus di Atoch pada 24 September 1398 dan pasukan Sultan Nashiruddin berhasil dikalahkan dengan mudah pada 17 Desember 1398. Di Tusuk Timuri, sebuah autobiografi yang ditulis oleh para penulis yang ditunjuk olehnya, Timur-Leng mendokumentasikan penaklukannya di India. Sayangnya, penaklukan Delhi itu diwarnai dengan pertumpahan darah yang sebenarnya tak perlu dilakukan oleh Timur-Leng. Ia memerintahkan pembantaian massal terhadap penduduk Delhi yang mencapai ratusan ribu orang dan membakar serta merampok kota dengan kejam. Ia meninggalkan Delhi pada Januari 1399 dengan membawa banyak harta rampasan, termasuk 90 ekor gajah untuk mengangkut batu mulia, lalu dimanfaatkannya untuk membangun Masjid Bibi Kanyin di Samarkand. Penaklukan Delhi oleh Timur-Leng merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah India yang merusak kota tersebut dan melemahkan Kesultanan Delhi hingga runtuh pada abad ke-15. Tak hanya itu, penaklukan itu juga membuka jalan bagi invasi Mongol lainnya ke India, seperti yang dilakukan oleh Babur, keturunan Timur-Leng yang mendirikan Kekaisaran Mughal pada abad ke-16. Meskipun demikian, dampak positif dari kedatangan Timur-Leng ke India tetap bisa ditemukan. Salah satu aspek yang paling terkenal adalah pengaruh Timur-Leng terhadap seni dan arsitektur di India. Saat tiba di India, ia membawa banyak seniman dan arsitek dari Persia dan wilayah terkait. Mereka mengikuti Timur-Leng ke India dan membawa pengaruh seni dan arsitektur Islam yang lebih maju daripada seni dan arsitektur India pada masa itu. Gaya seni dan arsitektur Islam ini kemudian berkembang menjadi gaya seni Mughal yang bebas dipengaruhi oleh tradisi seni Islam dan Hindu. Gaya ini dapat dilihat pada monumen seperti Taj Mahal, Istana Agra, dan Masjid Jama Masjid di Delhi. Selain seni, pengaruh budaya juga dibawa oleh Timur-Leng ke India. Meskipun tidak signifikan, sebanyak pengaruh seni, pengaruh budaya Timur-Leng masih dapat dirasakan hingga saat ini. India sebelumnya sudah memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Timur Tengah, termasuk dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Turki dan Persia. Namun, kehadiran Timur-Leng semakin mempererat hubungan antara India dan negara-negara Islam. Dalam Tusuk Timuri, Timur-Leng bahkan menyatakan keyakinannya bahwa India dan dunia Islam harus saling membantu dan bekerja sama. Ia juga menunjukkan rasa hormatnya terhadap agama Hindu dan Buddha di India, yang menunjukkan kemampuan Timur-Leng untuk memelihara hubungan antara budaya yang berbeda. Meskipun dampak penaklukan Timur-Leng pada saat itu mungkin tidak terlalu terlihat setelah masa penaklukan berakhir, peran India di dunia mulai meningkat. Kemunculan Kekaisaran Mughal pada abad ke-16 di bawah pimpinan Babur, yang merupakan keturunan Timur-Leng, menunjukkan kekuatan India terus bertambah. Kekaisaran tersebut memerintah India selama lebih dari 2 abad dan tumbuh menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia pada waktu itu. Kesimpulannya, kedatangan Timur-Leng ke India pada tahun 1398 adalah peristiwa bersejarah yang menghadirkan dampak yang signifikan dalam sejarah India. Meskipun pengaruh dari kedatangannya tidak terlalu terlihat saat itu, pengaruhnya berkembang menjadi gaya seni Mughal yang sangat terkenal dan pengaruh budaya yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Demikian juga penaklukan Timur-Leng membuka jalan bagi pengaruh lain dari kerajaan-kerajaan Asia Tengah di masa depan.